Assalamualaikum, kita akan membahas untuk materi kuliah kita berikutnya hari ini adalah Markov Analysis atau rantai Markov atau di sini Markov Process. Penelitian ini sebagai alat untuk memperoleh probabilitas kemungkinan yang akan terjadi di periode berikutnya, ya. Hal-hal yang akan terjadi di periode berikutnya. Tapi ini hanya probabilitas, bukan merupakan optimasi, ya. Analisis ini bukan optimasi untuk memaksimalkan keuntungan atau laba, enggak. Tetapi ini adalah untuk mencari probabilitas yang mungkin akan terjadi di periode berikutnya. Contohnya di sini, ini ada toko A, B, C, D. Toko A ini ada pada bulan ini, contohnya ya, pada bulan ini dia punya pelanggan berapa. Kemudian pelanggan A ini kemungkinan akan tetap membeli, tetap loyal di A itu berapa. Kemudian dari pelanggan A ini bisa saja nanti dia akan pindah ke B, membeli pindah ke B atau ke D atau juga ke C. Demikian juga yang sebaliknya untuk toko-toko yang lain, kemungkinan juga dia akan dapatkan limpahan. Misalkan yang A ini, ya, yang A ini ada juga A ini, pelanggan B ini akan bisa juga pindah ke A, kemudian pelanggan C bisa juga pindah ke A, AD atau juga bisa juga pindah ke A. Hal ini dimungkinkan akan terjadi dan mungkin akan terjadi. Tetapi makanya tadi ini bukan suatu, tapi ini bukan bukan hal yang pasti, ya, gitu. Ini hanya kemungkinan yang akan terjadi, gitu. Untuk meneliti berapa yang loyal, berapa yang pindah dari masing-masing toko ke toko yang lain, dari pelanggan perusahaan tertentu ke merek tertentu juga, gitu. Seperti itu yang terjadi. Ini untuk membuat pengambilan keputusan berkaitan dengan berapa persediaan, ya. Misalkan A ini berapa persediaan yang akan dia sediakan untuk periode berikutnya lagi, melihat dalam rangka untuk memperkirakan jumlah pelanggan di periode yang akan datang, supaya pelanggan yang dia miliki itu bisa terlayani semuanya. Dia dapat berapa, yang bertahan berapa, yang kemungkinan akan masuk ke A itu berapa, C itu berapa, D itu berapa, sehingga kapasitas persediaan barang, kapasitas persediaan atau produksi itu bisa tersedia dengan memperhatikan yang loyal, yang masuk atau yang pindah ke merek atau perusahaan yang lain, seperti itu. Jadi untuk memprediksi berapa jumlah pelanggan A atau masing-masing, ya, A itu berapa bulan ke depan, periode ke depan, itu B itu berapa, C itu berapa, D itu berapa, untuk memprediksi permintaan jumlah persediaan yang harus dia siapkan atau yang dia produksi untuk melayani kemungkinan jumlah pelanggan yang dia miliki, agar bisa memanfaatkan memanfaatkan dia melayani pelanggannya, atau juga untuk mendapatkan efisiensi jumlah produksi, berapa yang harus tersedia, berapa jumlah produksi yang harus dia siapkan untuk melayani pelanggan, sehingga persediaan barang dagang atau persediaan barang itu selalu sedia, supaya juga tidak terlalu besar. Persediaan juga untuk memprediksi ke depan itu, supaya prediksinya adalah supaya persediaan barang itu sesuai dengan permintaan, yang kemungkinan permintaan akan terjadi, agar supaya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar juga, persediaan terlalu besar, akhirnya tidak habis, itu menjadikan pemborosan modal barang dagangan, atau itu kalau kurang persediaan itu kurang dari pelanggan yang seharusnya dilayani, ini juga merupakan kerugian bagi perusahaan, karena ada pelanggan atau pasar yang tidak terlayani oleh perusahaan
tersebut. Markov analysis adalah analisis Markov merupakan salah satu tipe teknik probabilitas kemungkinan teknik probabilitas yang berfungsi untuk menyediakan informasi probabilistik kemungkinan yang akan terjadi, bukan yang pasti gitu, tentang situasi keputusan yang dapat dipakai untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Jadi analisis Markov ini berfungsi untuk dalam pengambilan keputusan probabilitas sebagai hanya alat bantu untuk memprediksi kedepannya seperti berapa yang harus dia sediakan atau berapa yang harus diproduksi, berapa yang harus dibuat supaya bisa terlayani, supaya lebih efisien pengambilan keputusan tadi sesuai dengan prediksi, berharap prediksi tadi sesuai dengan yang akan terjadi seperti itu. Dengan kata lain, analisis Markov bukan merupakan teknik optimasi. Jadi bukan suatu berapa yang dia punya supaya maksimal untung atau biaya rugi, biaya itu bisa ditekan seminimize itu enggak. Tapi dalam hal ini adalah probabilitas, bukan optimasi. Namun hanya memberikan informasi yang bersifat probabilistik pada suatu situasi dalam pengambilan keputusan sebagai alat pengambilan keputusan oleh perusahaan atau suatu pimpinan manajer Kemudian analisis Markov dapat diterapkan khususnya pada sistem yang menunjukkan probabilitas perubahan probabilistik dari suatu keadaan lain. Kemungkinan akan terjadi perubahan akan adanya perubahan dari satu keadaan yang lain pada bulan ini dengan periode yang akan bulan berikutnya lagi, atau periode sekarang bisa juga dengan periode yang akan datang. Tapi ini hanya untuk satu periode ke depan tidak untuk memprediksi beberapa tahun tapi periodenya hanya satu tahun, satu periode ke depan. Misalnya analisis Markov dapat digunakan untuk menentukan probabilitas keadaan satu mesin yang dipakai dalam satu periode tertentu. Probabilitas seseorang konsumen akan berpindah mengkonsumsi dari satu barang merek tertentu ke merek yang lain. Ini kalau itu produk tertentu kemungkinan tetap loyal membeli barang itu atau membeli merek yang lain dalam satu periode tertentu Dalam hal ini periodenya hanya satu periode ke depan, tidak bisa untuk memprediksi untuk periode ketiga atau keempat atau 4 tahun lagi atau dua bulan kedua, bulan ketiga, enggak. Kalau bulan pertama berarti kedua. Kalau sudah bulan kedua ditemukan baru prediksi untuk bulan ketiga. Kalau bulan ketiga sudah diprediksi, maka bulan ketiga ini untuk memprediksi bulan keempat. Ini seperti itu yang dalam prakteknya. Kemudian pada umumnya analisis Markov diterapkan pada peramalan dalam manajemen pemasaran untuk kemungkinan perpindahan tadi, probabilitas tadi dalam pemasaran. Kalau produksi otomatis untuk sesuai dengan kapasitas aset yang dia miliki. Khususnya yang masalah kecenderungan pelanggan suatu produk untuk berpindah dari satu merek ke merek lain sebagai suatu fungsi dari adanya pengaruh tertentu. Misalkan ada pengaruh tertentu misalkan ada iklan, pesaing mengadakan iklan, mengadakan promosi, kita juga mengadakan promosi, pesaing-pesaing juga mengadakan promosi, atau perubahan-perubahan mereka membuat suatu pesaing-pesaing atau diri sendiri untuk perusahaan itu sendiri mengadakan perubahan baik segi kualitas, harga, produk, atau juga perubahan-perubahan karena ada perubahan jumlah pesaing atau perubahan situasi yang lain, atau referensi konsumen yang berubah-ubah, atau perkembangan produksi, ada perkembangan teknologi. Ini akan berpengaruh terhadap perpindahan
pelanggan satu ke pelanggan yang lain, produk satu ke produk yang lain. Konsumen akan membeli atau menggunakan produk tertentu atau pindah ke produk yang lain. Bisa saja yang terjadi kemungkinan kan seperti itu di pasar. Contohnya ini perpindahan pelanggan. Pada bulan Juni, perusahaan ini perusahaan ABC, di mana ini jumlah pelanggan keseluruhan dari tiga ABC ini, tiga perusahaan ABC ini adalah pada bulan Juni ini adalah A ini adalah 204, kemudian 416, 531 jumlah keseluruhan pelanggan dari tiga perusahaan tadi, jumlah dari satu wilayah tertentu ya, satu wilayah tertentu. Ini misalkan perusahaannya ada tiga, di wilayah tertentu, daerah tertentu itu perusahaannya ada tiga, jumlah pelanggan keseluruhannya adalah 1150, di mana masing-masing memiliki market share di sini. Ini adalah share-nya masing-masing. Market share-nya. Market share ini diperoleh dari contoh 0,177 diperoleh dari 204 ini dibagi dengan 1100 ini 1151, ketemulah 0,177. Demikian juga 0,3 ini 0,361 diperoleh dari 416 dibagi dengan 1151. Ini market share-nya, bagian pasar yang dikuasai dia oleh perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga 0,41 ini diperoleh dari 531 dibagi dengan 1,151. Ini market share. Market share ini adalah market share untuk bulan Juni, 1 Juni ya. 1 Juni berarti untuk market share yang diperoleh selama periode bulan Mei ya, bulan Mei. Di total akhir tanggal 1 Juni besarnya masing-masing market share-nya itu dan jumlah pelanggannya adalah seperti itu. Atau juga bisa dibalik, ini totalnya market share ini adalah 100% atau 1, totalnya harus 1. Seperti itu. Kemudian kita akan meneliti perpindahan selama bulan Juni. Perusahaan A ini, perusahaan A, pelanggan perusahaan A tanggal 1 bulan selama bulan Mei, 1 Juni, ini dimungkinkan ini akan pindah dari 100, 200 ini akan pindah akan memperoleh tambahan ya, perusahaan A ini akan memperoleh tambahan 12 dari perusahaan B, 20 pelanggannya pindah. A ini mendapat tambahan pindahan dari B 12, dari C 20. Tapi ini A ini akan pindah juga ke B dan juga ke 9, ke C. Pindah ke C selama bulan Juni. Selama bulan Juni. Sehingga setelah 204 ini ditambah ini, kemudian dikurangi yang keluar, ini tambahannya pada bulan Juni. Selama bulan Juni pindahan dari A dan C masuk ke A,
tetapi A ini juga pindah ke B, pelanggan lama itu pindah ke B sebesar ini 15 dan 9. Sehingga 1 Juli di total dapatlah ini 212. Pada 1 Juli totalnya adalah ini ditambah yang perolehan dari BC, kemudian A ini pindah ke BC sebanyak ini, totalnya sebesar itu. Demikian juga yang lain. Demikian market share-nya tetap ini ya, tetap 1%. Jumlah pelanggan keseluruhan totalnya ya tetap sama 1151. Demikian juga yang di bawahnya ini juga sama ya. Di bawah ini sama. B ini 1 Juni sebesar 416. Dia dapat limpahan dari A, pelanggan A pindah ke B, kemudian pelanggan C pindah ke B sebesar ini. Tapi dari B sendiri pindah ke A sebanyak 12, ke C sebanyak 7. Sebanyak 7. Maka setelah ditotal dari 416 ditambah 15 dikurangi dengan 12 dan 7 diperoleh totalnya adalah ini, diperoleh totalnya 417. Demikian juga yang di bawah ya. Ini sebagai tambahan dan ini pengurang. Kemudian market share-nya tetap sama dihitung. Ini boleh market share 212 dibagi dengan 1151. Demikian juga 0,362 ini diperoleh dari 417 dibagi dengan 1151. Totalnya juga tetap sama, tetapi ada perubahan market share dari 1 Juni ke 1 Juli. Ini awalnya 017 ya, berubah 0184 market share-nya pada bulan 1 Juli, tanggal 1 Juli. Ada perubahan, peningkatan dalam hal ini meningkat yang untuk perusahaan A. Perusahaan B market share-nya awalnya 0,361 berubah jadi 0,362. Ini terjadi perubahan market share. Kemudian dari C ini awalnya 0,461 berubah di sini untuk 1 Juli 0,454 mengalami penurunan. Berapa persen itu? Kemudian kita jadikan menyusun matrik probabilitas transisi pelanggan dari data tersebut. Dari data ya. Ini adalah yang tetap bertahan A ini ya 180. Ini diperoleh dari sini. 204 dikurangi 15 kurangi 9. Maka akan dapat nilai 180. Dibagi jumlahnya awal. Jumlah awalnya kan 204.
yang masih tetap bertahan. Yang masih tetap bertahan 204. Kemudian 15 dan 9 ini tambahan dari B. 15 ditambah dengan 019 tambahan dari C. A tambahan dari situ. Masing-masing dibagi ya, masing-masing dibagi. Jadi 180 tadi diperoleh dari yang tetap bertahan, A dikurangi dengan yang sudah keluar tadi, ditambah dapat tambahan di sini. Dari B 15, dari C 9 dibagi dengan jumlah pelanggan lama. Maka dapatlah angka ini masing-masing pembagian tadi. Ini diperoleh dari situ. Demikian juga yang untuk perusahaan C. Ini mungkin menyusun metrik probabilitas ya. Untuk B, ini pengertiannya gini loh. B ini dapat limpahan A sebesar 12. Pelanggan lamanya 4, 1, 16. Kemudian B yang tetap bertahan di B bertanggal dari yang tetap bertahan di B ini diperoleh dari sini. Ini 416 dikurangi 15 dikurangi 5. Maka dapatlah 397. Dibagi 4, 16. Nanti perolehlah ini. Yang 7 diperoleh 7 ini diperoleh tambahan dari C. B dapat tambahan dari C 7. Dari belakang ini 7 ini. B dapat tambahan dari C 7. Dibagi jumlah pelanggan yang lamanya berapa. Maka masing-masing diperoleh metriknya sebagai berikut ini. Berikutnya lagi yang di C. C ini dapat tambahan dari A sebesar 20, dari B sebesar 5. Ini jumlah pelanggan lama. Nah, yang C ini tetap bertahan C dari C tetap bertahan di C. Diperoleh 506. Ini diperoleh dari belakang ini. 531 dikurangi 9 kurangi 7. Maka dapat 506 dibagi dengan jumlah pelanggan lamanya. Maka masing-masing diperoleh probabilitasnya masing-masing. Disusunlah probabilitas seperti ini. Ini adalah yang tadi, hasil hitungan yang tadi. Ini adalah metrik ya, metrik. Maka di sini adalah metrik seperti ini. Metrik diperoleh dari ini, metrik ini diperoleh dari metrik yang di sini. Ya, sekali lagi. Tadi perolehan masuk ke sini. Kemudian market share lama ini dalam bentuk metrik ya, ini bukan kurung. Ini metrik ya, metrik ini. Ini metrik yang lama, probabilitas yang lama, market share lama 1 Juli. Market share 1 Juli kan diperoleh dari sini.
ini yang ini. Disusun metrik, makanya jadinya jadi ini kan kolom, ini berubah jadi baris untuk prosesnya. Ini bentuknya metrik. Nah, tadi A gini adalah ini market share A, ini market share B, market share C pada bulan 1 Juli. Nah, kita akan memprediksi sorry ya, ini diperoleh dari sini. Maaf dari sini, bukan dari situ. Ini sorry, dirubah 1 Juli ya, 1 Juli matrik tadi diperoleh dari market share untuk 1 Juli. Market share-nya 1 Juli. Ini 1 Juli market share untuk 1 Juli, bukan 1 Juni ya. Jadi market share 1 Juli ini untuk memprediksi market share 1 Agustus. Market share 1 Agustus. Nah, cara memperoleh ini caranya adalah dengan perkalian metrik. Perkalian metrik yang A, contoh ya, yang ini. Diperoleh dari perkalian ini dikalikan itu metrik tadi, market share tadi, terus dikalikan ini, yang ini. Saya ulangi lagi. Yang A dikalikan yang di sini, yang B dikalikan ini, yang C kalikan yang di sini. Dijumlah ini proses perkaliannya. Ya, diperoleh dari ini ke sini, ini ke sini, dan ini yang di sini. Ini perkalian ini ke sini, perkalian di sini masuk ke sini, perkalian yang di sini masuk yang ini, masuk ini. Setelah ditotal ketemulah 0,190 ini untuk 1 Agustus. Nah, demikian juga untuk B. Untuk B yang ini dikalikan yang di sini. Yang ini kalikan yang ini, yang itu dikalikan yang ini. Ini diperoleh perkalian itu di sini. Tapi perolehannya dari situ tadi. Anda perhatikan. Jadi ini dari sini, ini ke sini, ini yang ke sini. Kemudian 0 gini, ini masing-masing ke sini, ke sini. Diperoleh totalnya, penjumlahan di total ya, masing-masing dikalikan dulu, dijumlah, perolehlah 0,363. Masuklah di sini. Demikian juga yang di C. C ini diperoleh dari perkalian antara market lama dengan matriks probabilitas, masing-masing diperkalikan, ketemu baris ini ya, baris C, totalnya ketemu 0,447, maka diperoleh di sini 0,47. Demikian juga dengan cara yang sama seperti tadi, ini adalah bulan 1 Agustus untuk memprediksi
Ini bulan 1 September dengan cara yang sama, perkaliannya sama seperti ini. Nah, setelah diperoleh ini juga gitu, September ini untuk memprediksi untuk bulan Oktober yang di sini. Ini Oktober ya. Nah, untuk mengetahui kalau ini 1 Oktober, market share-nya 1 Oktober market share-nya 0,199 untuk A. B adalah 0,366 untuk 1 Oktober market share-nya. Untuk C 0,435. 0,435. Nah, berapa jumlah pelanggan? Kalau market share-nya di sini sebesar ini masing-masing, nah, jumlah pelanggan totalnya berapa? Tinggal mengalihkan market share masing-masing. Tadi kan 1100 berapa tadi? 1151 berapa? Tadi dikalikan masing-masing jumlah pelanggan keseluruhan total kalikan market share masing-masing, berarti diperolehlah nanti jumlah pelanggan A pada 1 Oktober bisa diketahui. Kemudian pelanggan 1 Oktober dengan market share 0,366 dikalikan dengan jumlah pelanggan keseluruhan dari tiga perusahaan tadi. 151 berapa tadi? Untuk mengetahui jumlah pelanggan masing-masing, dengan mengetahui market share-nya masing-masing ini, tinggal mengalihkan jumlah pelanggan keseluruhan. Nanti baru diketahui jumlah pelanggan masing-masing ABC. Kan ini kan baru market share-nya masing-masing. Nah, mengetahui jumlah masing-masing pelanggan berapa dikalikan dengan masing-masing market share ini dengan jumlah total keseluruhan, baru ketemu pelanggan per masing-masing. Ini kalau dibuat tabel 1 Juni sampai dengan 1 Juli, 1 Juli sampai 1 Agustus sampai Oktober gitu, prediksinya ya seperti ini terjadi. Nah, market share-nya pada 1 Juli untuk masing-masing ABC, 1 Juli ini 1 Juni ya, Agustus, September, Oktober market share-nya. Nah, jumlah pelanggannya total berapa, tinggal mengalihkan masing-masing market share-nya ini 1 Oktober. Kalau misalkan 1 Oktober ini jumlah pelanggannya totalnya 1000, ya berarti 199 di A, 366 di 66 di B jumlah pelanggan, C-nya adalah 435 jumlah pelanggannya. Kalau seandainya itu jumlahnya 1000. Dalam kasus ini tadi kan lebih 1000 berapa tadi? Market share ini dari periode 1 Juni ke bulan Juli, ke bulan Agustus, ke bulan September, ke bulan Oktober, ini kan selalu mengalami perubahan-perubahan, berubah. Ini A, contohnya A 01, A ini adalah 0177, 0,18 berubah jadi 0,184, berubah jadi 0,190, berubah jadi 0,195, berubah menjadi 0,199. Mengalami tren naik, tapi ada juga yang mengalami demikian juga yang ini juga berubah, semakin ke sana berubah naik, kalau dalam hal ini naik. Kemudian C ini dalam hal ini semakin depan adalah turun, market share-nya turun. Nah,
Sekarang kita akan mempelajari pada kondisi market share itu tidak, metrik itu, market share itu tidak berubah. Yaitu kita mempelajari steady state. Satu kondisi yang memungkinkan yang terjadi tidak akan ada perubahan, market share tidak berubah. Bila kita ingin mengetahui keadaan yang stabil tentang perpindahan konsumen berdasarkan pada beberapa perkiraan sebut di atas, dalam hal ini comparative market share dari ketiga perusahaan tersebut, berarti kita akan memberikan steady state, kondisi stabil. Kondisi stabil yang tidak menyebabkan hal ini, yang tadi contoh tadi adalah market share-nya tidak berubah. Steady state sendiri akan terjadi selama probabilitas transisi pelanggan tetap sama dari waktu ke waktu. Transisi pelanggan ya, probabilitas transisi tadi, probabilitas transisi itu ini ya tidak berubah. Ya tetap sama tadi dari waktu ke waktu. Dengan diketahuinya keadaan tersebut, dalam hal ini perusahaan A, kita bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk memaksimalkan market share di masa yang akan datang. Untuk menghitung probabilitas kondisi stabil dilakukan dengan jalan melakukan perkalian metrik. Untuk selanjutnya digunakan untuk pemecahan masalah melalui program persamaan simultan. Ya, maka dibuat perkalian metrik lagi dengan cara untuk mengetahui market share yang tidak berubah, karena periode berikutnya lagi tidak berubah, market share-nya tidak berubah lagi. Ini adalah periode namanya steady state. Contoh ya, mengetahui market share ABC ini dikalikan dengan matriks transisi, tetap metriknya adalah ABC. Nah, market A yang kita cari berapa market share A, B, C masing-masing. Itu kalau dikalikan dengan transisi, tetap hasilnya adalah ABC. Dalam artian market share A di sini yang lama tetap, periode depannya tetap sama. Nah, BC ini tetap sama. A, market share-nya tidak berubah dari sebelum dan sesudah. Ini market share-nya tidak berubah, sama, tetap sama. Nah, kita cari berapa ABC itu yang menyebabkan masing-masing market share itu tidak berubah, dikalikan dengan metriknya masing-masing, seperti perkalian metrik yang tadi. Contoh ya ini, dengan melakukan perkalian metrik diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi kita akan mencari berapa A, B, C. Dalam ini kita akan boleh seperti ini. Ini A ini dikalikan yang ini, diperolehlah yang perkalian ini. A kali 0,882A. Kemudian B dikalikan dengan 0,029, diperoleh persamaan ini, dijumlah ya, dijumlah. Kemudian C diperoleh ini adalah A dikalikan 0,044, B dikalikan 0,017, diperoleh ini. C dikalikan dengan 0,0953, diperoleh yang di sini. Tetap sama dengan ABC, maksudnya di situ. Semua disama dengankan ABC. Perkalian ini tetap memperoleh ini. Nah, tetap A yang di sini. B yang di sini. C ya tetap di sini. Nah, kita akan mencari
berapa ABC itu sehingga market share-nya tidak berubah. Steady state itu di sini. Periode sebelumnya market share tetap sama, di periode ke depan tetap sama, market share tidak berubah. Sekarang kita membuat persamaan simultan tadi ya, persamaan implisit tadi. Caranya adalah ini selanjutnya nilai sebelah kanan dijadikan 0 atau dibuat persamaan implisit. Ini ya. Yang ini pindah ke sini. Pindah ke sini. Jadi dikurangi untuk ngurangi. Paham nggak ya ini? A dikurangi ini perolehlah 0. Ini hanya pindahan saja ya. Kemudian ini gambarannya gini aja. Kemudian B di sini dikurangi yang angka di sini, semua dikurangi. Boleh persamaan di sini. Ini harusnya ke sini, posisinya di sini nggak apa-apa. Atau gini supaya paham. A ini dikurangi A sama dengan 0. Tapi di sini juga harus ada dikurangi A. Kalau di sini dikurangi A, di sini juga dikurangi A. Di sini kurangi B berarti 0. Di sini juga harus kurangi B. Nah, 0 ini diperoleh dari C dikurangi C, boleh 0. Nah, di sini juga ada kurangan C. Pahami dulu. Maka setelah ini A ini di sini A berubah. Tadi min A dikurangi ini. Jadi kan ini jadilah yang ini setelah A tadi, A dikurangi di sini. Nol koma 11, yang lain tetap sama. Ini diperoleh dari sini. Tetap ini 0. Yang berubah hanya ada yang ada variabel A-nya. Yang berubah hanya variabel A. Diperoleh dari mana tadi? Minus A ditambah dengan ini. Ketemulah ini. 0 minus 0118A. Demikian juga yang di bawah. Ini yang berubah hanya ini saja dari ini. Yang berubah ini. Yang ada variabel B untuk persamaan B yang di sini, persamaan 1 2 ya. Ini jadi perubahan 1 persamaan 1 diperoleh minus 0118A plus ini diperoleh inilah yang berubah hanya ini tadi. Demikian juga baris persamaan B karena ini dinolkan, yang berubah yang ini.
1A itu maknanya 1A ya, 1A. 1 dikurangi 0,954 minus A1 minus 1A gitu, dikurangi dengan ditambah ya, ditambah tambah kok bukan dikurangi, tambah 0,954B, maka diperoleh minus 0,046B. Nah, persamaan 2 diperoleh ini, diperoleh dari sini, dari sini. Yang berubah hanya ini. Demikian juga yang di bawah. Yang berubah di sini untuk persamaan 3. Karena apa? Ini minus 1C ini diperoleh dari minus 1C minus C. Minus C itu di sini berarti di sini kan agak ada 1 ditambah dengan ini, maka diperoleh angka yang ini minus 0,047C. Di sini 0 karena sebenarnya dikurangi. Persamaan implisit itu pelajaran waktu SMA itu juga ada. Hati-hati, ini jelimet, tapi nggak begitu besar, nggak begitu, tapi perlu hati-hati. Di mana masih ada persamaan keempat yang menyatakan bahwa total nilai market share dari 3 perusahaan tersebut adalah 100%. Ya, ini ada persamaan 1, 2, 3, 4. Persamaan 4 ini adalah market share dari ABC itu jumlahnya 1. Jumlahnya 1 tadi. Yaitu total market share adalah 100%. Nah, sekarang kita sudah dapat persamaan 4 persamaan. Persamaan 1, 2, 3, 4. Maka dicari berapa A dan berapa J, itu ada untuk mencari state-nya. Menghitung A, B, C berdasarkan 4 persamaan tersebut, kita dapat menghitung nilai A, B, dan C dengan jalan eliminasi faktor. Kita akan mulai mengeliminasi A dengan persamaan 2 dan 3. Persamaan 2, 3. 2 dan 3 untuk mengeliminasi persamaan A ini. Jadi kita menggunakan persamaan ini yang 2, 3 untuk mengeliminasi persamaan yang ini. Supaya A-nya nanti jadi hilang dengan cara membuat persamaan dulu yang baru. Karena nilai A positif semua, jadi yang positif semua. Sehingga mempermudah dalam proses. Dalam hal ini bukan langsung ya. Bisa A, bisa persamaan 2, 3 bisa. Dilihat mana persamaan yang positifnya sama. Misalkan di sini kalau Anda mau langsung ke ini boleh saja. Gunakan untuk mencari eliminasi B, misalkan ini dengan ini bisa, berarti persamaan 1 dan 3 yang dipakai. Atau untuk mengeliminasi C, cari yang positif sama tadi, berarti yang dipakai adalah persamaan 1 dan 2 gitu maksudnya. Boleh tidak harus mesti 1, 3 dulu, bukan. Tapi yang dilihat adalah persamaan yang positif dulu. Ini dengan ini. Ini berarti 1, 3, kalau ini 2, 3, ini 2, 3. Di sini pakai ini berarti 1, 2 persamaan yang dipakai untuk eliminasi masing-masing
variabel. Kalau ini adalah untuk C, eliminasi C, ini tadi untuk eliminasi A, yang di 1 2 untuk eliminasi B. Maksudnya seperti itu. Sekarang kita pakai yang 2 3 untuk eliminasi yang A tadi, persamaan A. Dengan nilai A pada persamaan 2. Karena nilai A pada persamaan 3 lebih kecil, nilai A persamaan 3 lebih kecil. Ini kita lihat persamaan 3 ini dan ini, maka digunakan untuk membagi yang kecil (0,044A) dibagi dengan 0,074A. Ini yang kecil digunakan untuk dibagi yang besar. Diperoleh 0,51. 0,5. Selanjutnya memberi tanda negatif pada hasil pembagian tersebut dan kemudian dikalikan dengan persamaan 2. Jadi angka ini dikasih negatif seperti ini, dikalikan dengan persamaan 2. Persamaan 2 kan yang ini. Yang ini. Ini jadilah ini dikalikan. Masing-masing angka ini dikalikan. Nanti akan ketemu angka yang di sini. Jadi angka di atas perkalian 0, minus tadi diminuskan dulu ya, diminuskan. Untuk menyamakan ini. Jadilah persamaan yang di sini. Ini sudah dapat persamaan 1. Persamaan baru ya, minus 0,044A. Ini adalah persamaan yang kedua, tadi berubah jadi ini. Nah, ini persamaan yang 2 tadi kan diperoleh yang tadi, angka tadi, maka jadi berubah di sini. Tinggal dijumlahkan di sini ya, ini keliru garis bawahnya. Dijumlahkan persamaan 3. Tadi kan ada persamaan 3 ini. Persamaan 3 ini persamaan yang tadi diperoleh tadi, di perubahan persamaan 2 tadi dijumlah dengan persamaan 3. Maka penjumlahan ini 3, ini jumlah ya. Ini minus 0,044A ditambah dengan 0,044A. 0 di sini, ini 0. Nah, barulah dijumlah. Dalam ini dijumlahkan, ketemulah
0,044 B dijumlah. Ini dijumlah. 2 ini dijumlah. Ini dijumlah ketemulah minus 0,052 C. Ya. Nah, sekarang ini dipindah ke sini, minus jadi positif karena dipindah. Ini positif, negatif jadi positif. Ini tetap di sini. Sama dengan 0,044 B sama dengan 0,052 C. Berarti B berapa? Nah, udah ketemu ini kan? Kemudian 0,004 0,0 B berarti ini dibagi dengan 0,044. Ini pindah ke bawah gitu kan. Tetap B diperoleh 1,182 C. B berarti adalah 1,182 C. Besarnya B itu adalah 1,182 C. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besarnya C itu berapa nanti supaya kita akan ketemu. Ya udah tahu ya, B adalah 1,182 C. Ini diperhatikan. Artinya steady B adalah 1,182 dari probability steady state C. Ini tadi disingkirkan dulu untuk mengeliminasi yang lain dulu. Dengan cara yang sama kita akan mengeliminasi dengan cara persamaan 1 dan 3. 1 dan 2. Nah, tadi persamaan 1 dan 2 tadi di sini. Ini. Mencari yang sama di sini. C-nya sama. Dengan cara dibagi dulu. Nah, yang kecil dibagi dengan yang besar koefisiennya. Ya, yang kecil yang dibagi dengan besar diperoleh 0,02368421 dikasih minus. Nah, tadi kan dikasih minus di sini. Maka ini jadi minus untuk mengalihkan yang di tadi persamaan tadi yang kecil. Setelah semua dikalikan, masing-masing dikalikan, ketemulah persamaan baru ini. Agar nilai hilang eliminasi tadi, maka hasil persamaan ini ditambahkan dengan persamaan 2. Tadi persamaan 2 kan persamaan 1 yang disesuaikan. Nah, seperti tadi. Caranya seperti tadi, tinggal menjumlahkan. Ketemulah ini dijumlahkan, ketemu yang ini jumlahkan 0 di sini 0. Baru dapat ini. Kemudian yang B ini dipindah ke sini, jadilah positif seperti tadi. Maka diperoleh 0,102A sama dengan 0,053 B. Maka ini dipindah ke sini, koefisiennya diperoleh A sama dengan 0,520 B. Nah, tadi sudah dapat ya. Yang tadi diperoleh A adalah
0,520B. Sementara B tadi kan sudah ketemu B. B adalah 0,182C. A sama dengan 0 ini A 0,520B. Nah, maka ketemu A. A ini berapa? Karena B di sini adalah sudah diperoleh, B-nya sudah diperoleh, ini masukkan B. Ini kan rumus A di sini. Masukkan ini. B-nya diganti, ini gantian dari B sini. Nah, gitu kan. B yang di sini, A ini diperoleh. Ini persamaan ini, B-nya diperoleh masuk di sini. Ketemulah A sama dengan 0,0615C. Sudah dapat B A di sini, C di sini. Nah, maka diperoleh ini dapat ini C, ini B, ini A persamaannya nih B di sini. Ini harus diperhatikan ya, diperhatikan. Nanti dipakai di belakang. Begitu steady state adalah A plus B plus C sama dengan 1. Nah, karena persamaan tadi sudah ada semua. A tadi adalah 0,0615C, kemudian B adalah sebesar 1,182C, C sendiri, persamaan itu sendiri, sama dengan 1. ABC tadi asumsi rumus 4 tadi kan sama dengan 1. Persamaan 4. Jadi A, B, C sama dengan 1. Nah, sekarang C itu berapa? Di total. Ini totalnya, persamaan ini totalnya. Ini di total ketemulah 2,7971. C sama dengan 1. C sendiri akhirnya ketemulah C sebesar 0,358. 0,358. Karena C sudah diketahui, ini sudah diketahui, masukkan C semua. Ini diganti 0,38, tinggal kalikan 0,38, tinggal ngalikan masing-masing. C-nya berubah jadi 0,358. Diperolehlah masing-masing C sebesar ini, A sebesar ini. Ini masukkan di sini, ketemulah angka ini. Ini masukkan di sini, ketemulah persamaan ini. Ini ya persamaan ini. Ini masuk sini. Ketemu 0,0220. B juga gitu. B persamaan ini, C-nya dimasukkan, C-nya adalah ini ke sini. Ketemu 0,422. Dengan demikian maka share masing-masing perusahaan tersebut berada pada kondisi stabil steady state pada ini. Market share-nya A adalah 0,220, B adalah 0,422, dan C adalah 0,358. Ini adalah market share steady state. Nanti kalau dikalikan diperoleh sama ini, akan dikalikan dengan transisi, akan tetap hasilnya sama. Ini sama dengan yang di sini, dikalikan masing-masing tadi, seperti tadi perkaliannya. Maka jumlah steady state untuk market share-nya ini adalah
berapa apabila jumlah konsumennya sebesar itu. Ini kurang lebihnya nanti ya. Kalau ini sudah diketahui, misalkan ini steady state ini berarti jumlah pelanggan tidak berubah-ubah lagi adalah pada market share sebesar ini. Nah, tinggal mengatakan berapa jumlah pelanggan asli, pelanggannya A, B, C tergantung jumlah pelanggan keseluruhan dari A, B, C. Tadi tinggal mengalihkan masing totalnya tadi, kalikan ini masing-masing. Ini kurang. Kalau 1000 misalkan 1000 ya, 1000 berarti 1000 itu kalikan 0,2. Ini ada jumlah pelanggan A sebesar 220, pelanggan B sebesar 423. Diperoleh dari sini perkalian 1000 dikali market share B, demikian juga 1000 dikalikan market share C, 358 jumlah pelanggannya untuk C pada saat steady state-nya. Ini kurang lebihnya bisa dipelajari ya.